Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil wa Ijrail fatiras samawati wal ard alimil ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika bima kanu fihi talifun ihdini lima uhtulifa fihi minal haqqi bi'idnika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan liwajhil karim sunnatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya asikin wal arifin sayyidina wa maulana sultan awliya gausul azam qutbul alamin Asyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahis sahibul izazah wal karamah fid din wad dunya wal akhirah wa bi barakati sana al mukarram Asyidi Syekh Abdurrahman sumanahtim bi jalali arwhi Nabil Mustafa sallu alaihi wasallim amma ba'd. Jamaah Ustadz Jakatorik dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat, selalu panjang umur, selalu diberkahi kehidupannya, mudah-mudahan selalu makmur, selalu jaya, dan selalu mendapat keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Ustadz Jakatorik dimanapun berada, alhamdulillah kita ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat kepada Rasul dan kepada guru-guru kita, guru-guru torekoh kita ya, Syekh Abdurrahman sampai ke atas ke Rasulullah, sampailah ke ulama al-anbiya. Pada kesempatan yang baik ini, yang mulia ini, di hari Jumat pagi puasa yang ke-14, alhamdulillah Ustadz Jakatorik akan membacakan kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin karya dari Imam Al-Ghazali yang populer dengan kitab tasawuf, yang dimana kitab tasawuf Imam Ghazali itu ada 5 jilid, juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5, juz 6. Nah, kita akan membaca juz yang pertama, yaitu babul awal fi fadlil ilmi wa ta'lim wa syawahiduhu minan naqli wal Bab yang pertama ini menjelaskan fadlil ilmi, keutamaan ilmu. Ilmu itu dalam kitab Mabadi Awaliyah itu karya dari Syekh Hamid, ma yakshifu bihi, ma yatlubu, sesuatu yang tersingkap, matlubu, apa yang kita minta, ma yakshifu bihi al matlub, itu namanya ilmu. Ma yakshifu atau ma yakshifu bihi al matlub, sesuatu yang tersingkap dengan sesuatu di al matlub yang diminta. Fadlil ilmi, keutamaan. Fadlinya, fi-nya itu harfu jarin, fadli mudof, al ilmi mudof ilaih, fi fadlil ilmi, keutamaan ilmu, wa ta'lim, dan mengajarkan ilmu. Wa syawahiduhu, syawahid itu ya, syawahidu syahidun, syahidannya syawahid. Syawahid itu beberapa saksi, atau menjadi saksinya keutamaan ilmu dan mengajarkan ilmu. Minanakli, yaitu dari dalil nakli, Al-Quran, hadis,
wal akli dan akal. Nah, di bab awal dalam kitab Imam Ghazali itu menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan mengajarkannya dan syawahid-syawahidnya, saksi-saksinya daripada dalil nakli wal akli. Ya, nakli itu Quran hadis, dari dalil Quran maupun hadis, wal akli itu dari akal, daripada pendapat-pendapat ulama-ulama yang memang ulama-ulama yang ulama rasyidin, ulama para mursyid, orang-orang soleh. Nah, kitab Ihya ini kenapa tertarik saja Katolik 165 untuk membuka kitab Ihya Ulumuddin. Ya, mudah-mudahan panjang umur ya. Doakan Ustaz Katolik untuk mengkaji beberapa kitab tasawuf, ya, diantaranya Ibnu Athaillah dengan Syarah Imam Syarqawi, kemudian Sir Asrar Sultan Aulia. Nah, ini Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu artinya menghidupkan agama. Karena dulu Imam Ghazali, sebelum beliau Ihya Ulumuddin ini, pernah kebingungan ketika sudah menjadi gelar ulama besar, udah menulis kitab fikih, kitab hadis. Setelah beliau belajar sama tukang sol, ternyata mursyid, disitulah beliau menuliskan kitab Ihya Ulumuddin, bahwa ada syariat, tarekat, hakikat, marifat. Bahkan Ihya Ulumuddin ini sebuah kitab yang menggabungkan antara syariat sama hakikat. Jadi di sini ada fikihnya, ilmu fikihnya ada ilmu tasawuf, ada ilmu tauhid. Imam Ghazali menghimpun al-jam'u, ilmu tauhid, ilmu syariat, ilmu tasawuf di 5 jilid yang beliau karang. Makanya ketika orang-orang torekoh, orang-orang suluk, ya, cukup dengan mempelajari syariat yang ada dalam kitab Imam Ghazali sudah cukup. Tauhid, ahli sunnah wal jamaah beliau, tasawufnya ada. Makanya pada kesempatan Jumat pagi ini Ustaz Katolik akan membacakan kitab beliau, mudah-mudahan berkah dan alhamdulillah mendapat ijazah semua kitab tasawuf. Ustaz Katolik referensinya, ijazahnya dari Syekh Abdurrahman radhiyallahu mursyid Ustaz Katolik yang mursyid 38, Abah Guru Syekh Abdurrahman radhiyallahu an. Beliau katakan, Abah ijazahkan semua kitab tasawuf kecuali fikih. Mudah-mudahan di kitab Ihya ini, dulu pernah belajar di Daurul Rahman kelas 6 di setiap Ramadan sama Ki Syukron Makmum. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Maka Sepi Hazami belajar tentang kitab Ihya Ulumuddin itu di Taman Puring, Masjid Taman Puring. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, kita bacakan, diamalkan. Bahkan kitab Ihya Ulumuddin ada mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembangi tentang mukhtasar Ihya. Ternyata Syekh Muhammad Abdul Somad Al-Palembangi, beliau bertarekat Samaniyah, menjelaskan tentang ilmu. Yang dimaksud ilmu itu adalah ilmu suluk, ilmu tarekoh. Bukan hanya sekadar ilmu zahir, tapi ilmu yang membawa kepada akhirat. Baiklah, untuk lebih mantap dan singkatnya, kita Fatihah kepada Imam Ghazali, ya, karena Ustaz Katolik sudah dihubungkan oleh Abah Guru Syekh Abdurrahman ijazah, ya, Fatihah khusus ila ruh hadrati ruh, ila hadrati ruh Imam Al-Ghazali, mu'alif hadal kitab Ihya Ulumuddin, wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fadilatul ilmi, keutamaan ilmu. Syawahiduha, syawahid saksi-saksinya. Ha domira kembali kepada keutamaan ilmu.
minal Qur'ani, daripada Al-Qur'an. Qauluhu azza wa jalla, firman Allah subhanahu wa ta'ala, syahidallah, Allah telah menjadi saksi, Allah telah bersaksi. Anahu, sesungguhnya, la ilaha, tidak ada Tuhan illa kecuali huwa, dia Allah. Wal malaikatu, wawnya waw atau telah bersaksi pula. Siapa al malaikatu? Malaikat. Wa ulul ilmi, dan telah bersaksi pula siapa orang yang mempunyai ilmu. Iman bil qisti, iman yang menegakkan, bil qisti dengan keadilan. Surat Al-Imran ayat 18. Kitabul Ilmi babul awal. Surat Al-Imran ayat 18 itu. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Qaiman jadi hal. Ya, syahida itu fi'lul mudhari, syahida yashhadu, syahdan fahuwa syahidun, wadaka masyhudun, ishhad la tashhad, masyhadun misadun. Syawahid itu dari kata-kata syahadatin syawahid, kesaksian. Nah, ini Allah, malaikat, orang berilmu bersaksi. Kenapa Allah bersaksi, malaikat bersaksi, orang berilmu pun bersaksi? Kata Imam Al-Ghazali, panzur itu fil amr. Maka kamu lihat tuh. Nazara yanzuru unzur. Fanzur, maka kamu pandang, kamu lihat. Kaifa, bagaimana? Bada'a, memulai, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memulai apa? Binafsihi, dengan zatnya. Menyaksikan dengan zatnya. Jadi Allah menyaksikan zatnya dengan oleh zatnya akan posisi atau keberadaan dirinya. Syahidallah annahu la ilaha huwa. Ini dalil muraqabah kalau dalam mereka. Wasunya, yang kedua, bil malaikat. Yang kedua, malaikat menyaksikan pula. Wasulus. Wasunya wasulisa, yang ketiga. Wasulus, yang ketiga, bi ahli ilmi. Yang ketiga, ahli ilmu menyaksikan pula. Jadi Allah, malaikat, orang berilmu. Maka kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya beliau, wa nahika bihadza, wa nahi, cukup buat kamu. Bihadza, dengan ini, dengan penyaksian Allah, menyaksikan dirinya, kedua malaikat, ketiga ahlu ilmu. Ada di dalam Al-Quran, di situ ahli ilmu juga menyaksikan, yang menegakkan kebenaran. Maka kata Imam, wa nahika bihadza sarafan wa fadlan wa jalaan wa nablan. Cukuplah bagi kamu ini sebagai syarafan, kemuliaan, wa fadlan, keutamaan, wa jalaan, keagungan, wa nablan, kebaikan. Nah, ini bukti bahwa keutamaan ilmu, orang berilmu menjadi saksi di urutan ketiga. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman minkum, di antara kamu, waladina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Iman. Setelah orang beriman, orang berilmu. Orang beriman, berilmu, dia akan diangkat derajatnya, jangan takut. Yarfa itu di situ fi'il mudhari. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang beriman, harus ada iman. Dan Allah akan mengangkat pula orang berilmu. Ini yang disebut keutamaan ilmu. Orang yang punya ilmu pasti diangkat derajatnya.
Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka Imam Ghazali meneruskan karangan beliau, catatan beliau mengutip dari Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas ini yang pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, Allahumma faqihu, berilah paham dalam buat anak muda ini dan dikasih pemahaman takwil. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas, Allah meridai keduanya, lil ulama darajatun faqal mu'minina bisab'ati darajatin ma baina darajatini masiratu khamsati amin. Kata Ibnu Abbas, beliau termasuk sahabat. Ulama itu memiliki derajat. Ulama di sini orang berilmu. Alim, alimani, al ulama. Orang berilmu itu memiliki derajat. Derajatnya bagaimana? Faqal mu'min, di atas orang mukmin. Derajat ulama di atas orang mukmin apa? 700 derajat. Mabaina darajain, di antara dua derajat tadi katanya, itu perjalanannya ditempuh dengan 500 tahun. Ya, ulama itu memiliki derajat di atas orang mukmin. Tuh. Menguatkan tadi tuh Al-Quran yang surat Al-Mujadalah ayat 11 tuh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Maka Ibnu Abbas memberikan penjelasan ulama itu memiliki derajat di atas orang mukmin. Nah, kalau dalam ilmu tasawuf, ilmu yang dibawa ini ilmu suluk, ilmu torekoh, ilmu hakikat, ilmu yang membawa ke akhirat, bukan ilmu dunia. Tapi ilmu utul ilma ini diberikan ilmu yang membawa seseorang giroh ke akhirat. Itulah ilmu torekoh suluk. Ya, ini derajatnya di atas apa? Di atas orang beriman. 700 derajat, di antara dua derajat itu ditempuhnya berapa? 500 tahun. Masya Allah. Tempuh jalan kaki. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Orang mukmin dia beriman kepada Allah. Tapi ulama, orang yang punya ilmu, derajat di atas orang-orang mukmin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi orang berilmu tuh, kata Ibnu Abbas, ulama memiliki derajat di atas orang mukmin. Derajat berapa? 700 derajat. Di antara dua derajat untuk ulama dan orang mukmin tadi bisa ditempuh 500 tahun. Wa qala azza wa jalla, dan Allah Ta'ala berfirman, azza mulia jalla agung, kul katakan Muhammad, hal yastawi, apakah sama katanya, alladzina ya'lamuna waladina la ya'lamun, sama enggak orang yang tahu dengan orang tidak tahu? Ya tentu enggak sama. Orang berilmu dengan orang tidak berilmu enggak sama. Nah, ini kata-kata ya'lamu ini menunjukkan ilmu. Alima ya'lamu ilman fahuwa alimun wa dzaka maklumun iklam la ta'lam ma'lamun ma'lamun mi'lamun. Nah, itu di situ ayat nomor 3 surat sini surat Jumar ayat 9. Sama, ini menunjukkan keutamaan ilmu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, nama yasyallah, bahwasanya yasyallah hanya orang yang takut kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hambanya, al ulama. Jadi ulama lah yang paling takut kepada Allah daripada hamba Allah, ulama. Kenapa? Tahu ilmunya. Nah, ulama di sini kalau Ibnu Somad Abdul Somad Al-Falembangi dalam kitab Mutasoriyah, beliau menjelaskan yang disebut ulama ini ulama akhirat. Ulama yang membawa umat ke akhirat, yaitu
torekoh suluk. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, qul kafa billahi syahidan, katakan Muhammad, kafa billahi syahidan, cukuplah Allah sebagai saksi, baini wa bainakum, antaraku dan antaramu, waman indahu, dan orang indahu di sisinya, ilmu kitab, orang yang memiliki ilmu kitab. Nah, ilmu kitab. Nah, ilmu kitab di sini ya, kalau yaitu Syekh Abdul Hamid Al-Palembang, beliau mentakwil ilmu kitab itu ilmu yang bisa membawa orang takut kepada Allah, bisa mendekat diri kepada Allah, bisa hatinya ingat kepada Allah. Ilmu kitab. Nah, ada kata-kata ilmu kitab. Nah, situ surat Al-Fatir ayat 28. Ini sama tentang keutamaan ilmu. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, qala alladziina indahu ilmun minal kitab ana atika bihi. Berkata orang yang di sisinya, di sisi orang tadi ilmun minal kitab, ilmu dari kitab. Ana atika, saya akan datangkan kepada kamu bihi dengannya. Ini cerita tentang Ratu Balqis. Ya, Asyid Burhaya ini ya, ketika iblis ya, Ifrit mengatakan akan memindahkan singgasananya sebelum Tuhan berdiri dari kursi kerajaannya, orang berilmu mengatakan, berkata orang berilmu, orang memiliki ilmu kitab, ana atika bihi, saya akan mendatangkan kamu dengan sekejap mata, kedipan matamu. Masya. Tanbihan, ini surat An-Naml ayat 40. Tanbihan, peringatan atau ngasih tahu, ala anu iktadaru biqatil ilmi, ala anu atas bahwasanya, iktadaru orang yang memiliki ilmu kitab, iktadaru mempunyai kemampuan biqatil ilmi, dengan kekuatan ilmunya. Jadi sebelum Nabi Sulaiman itu berkedip matanya, singgasana Ratu Balqis sudah ada. Ratu Balqis ini ratu yang tidak beriman kepada Allah karena disaksikan oleh burung hudhud. Nah, ini menunjukkan orang berilmu itu dengan kekuatan ilmunya bisa memindahkan singgasana dengan sekejap kedipan mata Nabi Sulaiman. Wa qala azza wa jalla, dan berfirman azza yang mulia jalla yang agung Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladziina utul ilma, dan berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu, wailakum sawabullah, buat engkau, kau memiliki sawabullah, pahala Allah, khairun, lebih baik, liman amana, yaitu orang yang beriman, wa amila sholihan, dan orang yang beramal soleh. Ada kata-kata alladzina utul ilma, kelebihan orang berilmu. Bayana menjelaskan, kata Imam Ghazali ayat tadi, anna azama qadril akhirah, bahwa besar kedudukan akhirat itu, yu'lamu, dikatakan bil ilmi, dikatakan dengan ilmu. Besar kedudukan akhirat, bayana anna uzma qadril akhirah yu'lam bil ilmi. Kata Imam Ghazali dari ayat ini, ya, ayat yang 7 ini, bahwa di surah Al-Qasas tuh, di surah Al-Qasas, wa qala alladziina utul ilma wailakum sawabullah khairun liman amana wa amilan sholihah. Maka orang berilmu berkata, engkau memperoleh pahala dari Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Imam Ghazali menjelaskan bahwa besarnya kedudukan akhirat itu dikatakan dengan ilmu. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa tilkal amsal, wa tilka, dan itu amsal, contoh-contoh. Yadna dari buha, kami buat contoh-contoh tadi, linasi, bagi manusia. Wa ma yakiluha, wa ma yakiluha,
wa ma yuqiluha, dan tidak bisa dipahami tentang contoh-contoh tadi atau dipelajari oleh akal, dipahami oleh akal, ilal alimuna, kecuali oleh orang-orang yang berilmu. Nah, itu surat Ankabut ayat 43. Wa qala ta'ala, ini tentang ilmu semua nih. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walau raduhu, dan andai mereka, ya, umat Islam, raduhu, dikembalikan suatu permasalahan tadi, ila rasul, kepada rasul utusan Allah, wa ila ulil amri, dan kepada orang yang ulil amri, yang memiliki perintah, minhum, di antara mereka. La alimahul ladina yastambitunahu minhum, benar-benar akan tahu orang-orang yang mengambil intisarinya di antara mereka. Nah, ulul amri di situ tentang orang yang memiliki ilmu. 9 surat An-Nisa ayat 83. Rodda hukmu fil waqi ila istimbatihim. Kata Imam Ghazali menjelaskan tentang surat An-Nisa ayat 83, roddu hukmu, dikembalikan hukumnya, fil waqi, dalam suatu peristiwa-peristiwa, ila istimbatihim, kepada istimbat itu mengambil intisari hukum. Siapa? Ulama tadi, ulul amri tadi. Wa ulhiqa rutbatuhum, dan diikut sertakan martabat mereka dengan martabat nabi. Walau rudduhu ila rasuli, satu nabi itu. Wa ulil amri minhum. Nah itu ulil amri itu, ya, yang maksud orang yang punya ilmu. Maka di ulhiqa rutbatuhum, martabat ahli ilmu, di rutbatil anbiya, tingkatnya dengan para nabi, bikasfi hukmillah, dalam mengkasfi, membuka takbir hukum Allah. Wakila dikatakan, waqabla fi, ini apa nih? Wakila dikatakan fi qaulihi ta'ala, ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna alaikum, sungguh kami telah menurunkan alaikum, kepadamu, libasan, baju, pakaian, yuwari, menutupi, sawatakum, aurat kamu, yakni al ilmu. Jadi kata-kata yuwari sawatakum itu dengan ilmu, libas yuwari sawatakum itu isti'arah, itu majaz, maksudnya dengan ilmu. Wahai telah kami turunkan libasan yuwari sawatakum, maksudnya libas di situ bukan, kalau secara zuhir pakaian, maksudnya ilmu untuk menutupi apanya, aurat kamu. Warisan, risan, kata-kata risan di sini yakni kata Imam al yakin, keyakinan. Jadi libasan itu Imam Ghazali memberi takwil ilmu itu. Warisan, bulu, risan itu maksudnya keyakinan. Walibasut taqwa, dan libasut taqwa, pakaian taqwa, yakni al haya, malu. Jadi ilmu, keyakinan, kalau orang punya ilmu pasti ada haya, punya malu. Wa qala azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, azza yang mulia, wajal agung, walaqad ji'nahum, sungguh kami telah datangkan kepada mereka, bi kitabin, dengan sebuah kitab, satu kitab, fabsalnahu ala ilmin, dan kami telah terangkan dan jelaskan dengan satu kitab dari ala ilmin, di atas ilmu. Jadi kitab tadi itu menjelaskan tentang ala ilmi, dijelaskan dengan ilmu. Kami telah datangkan ke mereka sebuah kitab, dan kami pasalnahu, kami jelaskan, kami terangkan, yaitu dengan apa? Alal ilmi, dengan ilmu. Kitab itu sama, kalau tidak pakai ilmu nggak bisa. Sama kitab-kitab turos, kitab-kitab ulama, karya Imam Ghazali, karya ulama-ulama lain, tanpa ilmu nahu sorob, ya nggak bisa. Nah, ini menjelaskan walaqad ji'nahum bi kitabin, sungguh kami telah datangkan kepada mereka dengan satu kitab, dan kami jelaskan di dalam kitab tadi itu alal ilmi, di atas dasar ilmu, dengan ilmu. Nah, ini menunjukkan keutamaan ilmu Imam Ghazali itu di bab awalnya seperti itu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fala naqusanna alaihim bi ilmin, maka sungguh kami akan ceritakan kepada mereka bi ilmin, dengan ilmu pengetahuan.
Artinya dengan ilmu, dengan riset, dengan fakta, bukan katanya. Bi ilmin, dengan fakta, ilmu. Wa qala azza wa jalla bal hum ayatun bainatun bisudur ladzi utul ilma. Bal akan tetapi huwa dia ayatun bainat, ayat-ayat yang nyata bisudur ladzi utul ilma, di dadanya, yang ada di dalam dada orang yang diberikan ilmu. Wah, ini bal huwa ayatun bainat bisudur ladzi utul ilma. Nah, makanya di dalam dada orang berilmu tuh, ada di dalam dada orang berilmu apa? Itulah ayat-ayat yang nyata. Makanya kalau kita kaji nih, ayat yang mana nih, yang Quran ya. Ayat yang 13 surah Al-Kabut, surah Al-A'raf tadi. Al-Kabut, Al-A'raf. Kalau ini Ankabut yang ke berapa? Yang ke-11 itu surat Al-A'raf ayat 52. Sebelumnya surat Al-A'raf ayat 26 tentang libasut taqwa. Ini yang 13 surat Al-Kabut ayat 49. Nah, ini menunjukkan ilmu semua. Bal huwa ayatun, dan dia ayat-ayat yang nyata yang ada di dadanya orang yang berilmu. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, khalaqal insan alamahul bayan. Allah telah menciptakan manusia dan mengajarkan kepada soal bayan, penjelasan ilmu tentunya. Nah, ini yang 14 surat Ar-Rahman. Innama zukira dzalika fi mu'radil imtinan. Semua disebutkan itu tidak lain mu'rid. Mu'rid itu mendatangkan imtinan karunia. Wa innama zakara dzalik, bahwasanya Allah menyebutkan demikian itu alamuhul bayan, di mana ketika manusia diciptakan Allah ajarkan kepadanya bayan, penjelasan. Maksudnya ada beberapa karunia-karunia dari Allah. Inilah syawahid bahwa keutamaan ilmu ya. Keutamaan ilmu yang dipaparkan oleh Imam Ghazali bab awalnya tentang yang diambil dari dalil syawahid dari Al-Quran, dalil nakli sebut, bahwa ilmu ini penting. Nah, jadi ilmu yang dimaksud Imam Ghazali sebagaimana Syekh Abdul Somad Al-Palembang dalam kitab Syarh Salikin, maksudnya ilmu yang membawa ke akhirat. Mudah-mudahan di bab awal Ihya Ulumuddin ini nih menjadi berkah dan manfaat. Mudah-mudahan doakan Ustaz Jaka Thorik untuk mengkaji kitab-kitab tasawuf, karena alhamdulillah ada izin legalisasi dari Syekh Mursyid Syekh Abdul Rahman. Makanya di channel Ustaz Jaka Thorik baca hikam, baca sir asrar, baca ihya, dan baca tafsir, Safatul Tafasir. Mudah-mudahan channel Ustaz Jaka Thorik semakin berkembang, semakin banyak yang minat, tidak lain untuk dakwah torekoh, dengan dikuatkan dengan ilmu tasawuf, ilmu tafsir ya, sebagai salah satu landasan semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita selalu bisa menyambut puasa dengan sehat, tenang, berkah, dengan dia. Allahumma ya muqallibal qulub, ya man yahulu bainal mar'i wa qalbihi, qalib wasahir qulubana sa'ilai waj'al afida min tahwi alaya waj'ali mu'assiratan fi qalbihim, ya muqallibal qulub ya man yahulu bainal mar'i wa qalbi qalib wasahir qulubana sa'ilaya waj'al afida min tahwi alaya waj'ali mu'assiratan fi qalbihim, ya muqallibal qulub qalib wasahir qulubana sa'ilaya waj'al afida min tahwi alaya waj'ali mu'assiratan fi qulubihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.